Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi dasar ya. Sekarang kita sudah masuk minggu ketiga atau pertemuan ketiga. Sebelum kita masuk materi pertemuan ketiga yaitu ayat jurnal penyesuaian, saya ingin membahas dulu mengenai tugas modul pertemuan kedua kemarin, yaitu bagaimana cara membuat jurnal. Oke, ini contoh transaksinya. Kemarin nomor satu sudah kita bahas ya. Ini pembentukan usaha Mikitaku, Cookies, Tata dan Vivian. Oke, kemarin sudah dibahas ya. Nih berarti debetnya ada uang tunai, berarti akunnya kas 30 juta, perlengkapan usaha 1.500.000. Kemudian tanah 150 juta, bangunan 275 juta, itu debitnya. Kemudian kreditnya adalah modal. Oke, transaksi kedua, membeli bahan untuk membuat kue catering. Nah, membeli bahan kan pakai uang kan. Nah, yang dibeli adalah bahan. Nah, tadi kan cara mencari akunnya apa saja, Pak? Nah, itu lihat di bagian bawah. Kalian cari akun yang ada di sini. Masuknya ke kemana? Nah, bahan kue berarti dia biaya bahan kue dan catering. Nomor akunnya 5100. Nah, berarti yang bertambah apa? Bertambah kan bahan-bahan kue kan, sebelumnya nggak ada atau tinggal sedikit dibeli jadi bertambah, yang berkurang kas, berarti yang bertambah di debit, yang berkurang di kredit. Maka jurnalnya biaya bahan kue pada kas. Kemudian tanggal 3, menerima uang dari Tuan Riki hasil dari penyelesaian pesanan kue sebesar 5 juta. Berarti menerima uang berarti ada orang beli ya, ada orang order, berarti itu pendapatan. Nah, di sini coba kita lihat yang bertambah apa? Kas kan. Nah, tadi kasnya bertambah 5 juta. Oke. Berarti kasnya bertambah, pendapatan, penghasilan juga bertambah kan. Nah, kalau kas aktiva bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, maka jurnalnya berarti apa? Kas pada pendapatan. Nah, nama akunnya mungkin saya bisa salah, lihat di bawah yang tadi ya, pendapatan di bawah apa akunnya gitu ya. Nomor 4, membayar listrik. Nah, ini udah jelas membayar listrik, berarti yang bertambah di biayanya bertambah kan, tadi biaya listriknya cuma berapa, sekarang bertambah. Nah, bertambah biaya listrik, biaya kalau bertambah di debit. Kemudian menggunakan kas, berarti kasnya berkurang karena kita pakai kan. Nah, kas aktiva berkurang berarti di kredit, berarti jurnalnya biaya listrik telepon, kemudian pada kas. Nomor 5, membayar biaya membuat brosur. Nah, itu cari di bawah tadi, membayar biaya justru masuknya akun apa. Nah, misalnya akunnya biaya iklan kan, nah, biaya bertambah kan, tadi nggak ada biaya iklan, sekarang ada biaya iklan. Nah, biaya kalau bertambah rumusnya apa? Di debit. Untuk biaya, nah ini dibayar pakai kasnya berarti berkurang. Kas kalau berkurang, aktiva berkurang di kredit, berarti jurnalnya biaya iklan pada kas. Kemudian nomor 6, memanfaatkan ruang yang tidak terpakai, menyewakan satu kamar kepada 6 juta. Nah, ini memanfaatkan ruang tidak terpakai, menyewakan satu. Nah, berarti ini menyewakan. Padahal di sini belum ada keterangan ya, uangnya sudah diterima atau belum. Anggap saja sudah diterima, berarti kasnya bertambah. Kemudian karena menyewakan berarti pendapatan kan. Nah, kamu cari di bawah sini pendapatan. Pendapatan ya, lihat pendapatan usaha, transaksi kegiatan usaha. Nah, kalau ini pendapatan usaha dari usaha berarti dia ini pendapatan jualan catering. Nah, di sini ada pendapatan sewa, berarti masuknya pendapatan sewa, bukan pendapatan usaha ya, berarti pendapatan sewa. Maka jurnalnya berarti nomor 6 ya. Nomor 6 berarti tadi kan kas kita terima kan, kas bertambah di debit, berarti kas pada pendapatan sewa, pendapatan penghasilan bertambah tuh di kredit. Oke, nomor 7,
menerima pesanan untuk membuat nasi box 300 unit di mana satu unit di harga 5. Nah, ini totalnya 300 dikaliin 15.000 dulu ya. 3 kali 15 45 ya. Nolnya ada tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5. Nolnya ada 5. Berarti totalnya 300 dikali 15 dulu untuk mengerjakan pesanan gratis. Menerima pembayaran pertama sebesar 1 juta dan sisanya dibayar 5 hari kemudian. Berarti kalau 5 hari kemudian berarti belum dibayar kan. Nah, kalau ada orang kita ngutangin orang berarti namanya apa? Piutang kan. Nah, karena ini berhubungan dengan usaha, jadi namanya piutang usaha. Oke, kalau lebih jasa kembali lagi saya ingatkan, lihat akunnya di tabel di bawah, masuknya kemana. Nah, berarti di sini ada berapa akun? Berarti ada uang kas, berarti ada kas gitu, aktiva dia bertambah kan, berarti di debit. Kemudian sisanya dibayar, berarti piutang. Piutang tuh aktiva bertambah, berarti di debit. Kemudian nasi box, nah berarti ini pendapatan usaha kan, perusahaan berarti pendapatan usaha, pendapatan bertambah di kredit. Totalnya berapa? 300 kali 15, berarti jurnalnya kas 1 juta, piutang itu sisanya dari 300 unit kali 15.000 dikurangi 1 juta. Kemudian pendapatannya berarti 300 dikali 15.000. Oke, nanti dihitung sendiri ya. Kasnya 1 juta, piutang usahanya itu 300 dikali 15.000 dikurangi 1 juta. Pendapatannya ya berarti 300 dikali 15.000 atau 1 juta kas ditambah piutang. Jadi harus balance ya. Kalian kalau membuat jurnal itu harus berbalance antara debit dan kredit. Debitnya 1 juta, maka kreditnya harus 1 juta. Oke, nomor 7 berarti ada 3 akun ya. Debitnya kas sama piutang, kreditnya pendapatan usaha. Pendapatan usaha totalnya 300 kali 15.000. Kasnya udah jelas 1 juta. Nah, tadi totalnya tinggal dikurangin 1 juta, itu piutang usaha. Nomor 8 membayar, nih udah sama ya yang di atas, paham. Menerima sisa pembayaran. Nah, ini membayar sisa, menerima sisa berarti kita terima uang kan, kas, berarti kas aktiva bertambah di debit. Kemudian piutang, piutang masuk aktiva, aktiva berkurang di kredit, berarti jurnalnya apa? Kas pada piutang usaha. 10 membeli kendaraan box. Nah, ini membeli kendaraan box, mengangkut pesanan catering seharga 60 juta untuk kita membayar uang muka sebesar 10 juta. Nah, yang mobilnya harganya 60 juta, yang dibayar cash baru 10 juta, berarti sisanya 60 juta kurang 10, 50 juta itu kalau kita belum bayar namanya hutang. Nah, ini masuk hutangnya hutang apa? Nah, cari lagi di bawah kan, hutang, cari hutang ada berapa? Hutang adanya hutang usaha, sama hutang usaha. Selain hutang usaha ada enggak? Oke, nggak ada lagi, berarti masuknya hutang usaha. Maka jurnal yang bertambah apa? Kendaraan kan, dari nggak ada. Nah, kendaraan aktiva bertambah berarti di debit, yang berkurang kas. Kas berkurang, aktiva berkurang berarti di kredit. Kemudian hutang, hutang dari nggak ada bertambah, berarti hutang bertambah tuh rumusnya ada di kredit. Berarti jurnalnya kendaraan pada kas dan hutang. Kendaraan 60 juta, kreditnya kas 10 juta dan hutang usaha 50 juta. Jadi totalnya harus 60 juta, debitnya 60, kreditnya 60. Kemudian transaksi nomor 11, menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita untuk pernikahan. Nah, berarti ini menerima pesanan, berarti pendapatan kan. Pembayaran pertama 5 juta, yang baru dibayar 5 juta dari 45 juta. Sisanya, nah tadi kalau belum dibayar, kita punya order namanya piutang. Kita ngutangin orang lain itu piutang. Maka jurnalnya pendapatan bertambah di apa? Pendapatan bertambah di kredit. Pembayaran pertama 5 juta berarti kita menerima kas, kasnya bertambah, aktiva berarti di debit. Terusnya piutang juga bertambah berarti di debit. Maka jurnalnya kas 5 juta, piutang usaha 40 juta, pendapatan usaha
45 juta. Ya, jadi debitnya kas dan piutang, kreditnya pendapatan usaha. Kemudian 12, menerima sisa pembayaran sebesar 40 juta. Nah, ini melunasi piutang yang ini berarti kas aktiva bertambah, piutang aktiva berkurang di kredit. Berarti jurnalnya kas pada piutang usaha. Debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Kemudian memberi pinjaman tunai kepada dengan bunga pinjaman ini berjangka waktu. Nah, kita ngutangin orang lah lain. Berarti kita ngutangin orang lain, berarti piutangnya bertambah kan, karena kita ngutangi yang berkurang apa kasnya karena kita ngeluarin uang 5 juta. Nah, piutangnya masuk namanya apa, kita lihat lagi piutang, ada piutang usaha dan piutang lain. Nah, selain piutang usaha berarti itu maksudnya piutang lain, bukan piutang usaha, karena usahanya catering, ini bukan catering, berarti maksudnya piutang lain. Berarti mana tadi jurnal? Nah, ini nomor 11 ya. Berarti jurnalnya apa? Piutang lain-lain 8 juta, kas 8 juta. Oke, debitnya berarti piutang lain-lain, kreditnya kas. 3%-nya nggak usah dipikirin dulu ya. Ini kita kan membayar gaji 5 orang kerja sebesar. Berarti ini langsung aja ya. Karena kita ngeluarinnya membayar gaji ya, berarti yang berkurang kas aktiva, kas masuk aktiva berkurang berarti di kredit. Nah, ini yang bertambah namanya biaya apa nih yang kita bayar? Biaya gaji. Maka biaya gaji, biaya bertambah di biaya bertambah di debit. Maka jurnalnya debitnya biaya gaji, kreditnya kas. Kemudian 15, membayar biaya listrik. Nah, ini sama ya, biaya listrik pada kas. Membayar cicilan hutang. Nah, ini membayar cicilan hutang. Nah, yang tadi kita beli ya. Berarti yang berkurang kas aktiva. Kas itu aktiva berkurang berarti di kredit kasnya. Kemudian hutang berkurang. Nah, ini kita kan bayar hutang, berarti debit. Maka jurnalnya adalah hutang usaha 3.500.000, kreditnya kas ya, berarti debitnya hutang usaha, kreditnya kas, nilainya 3.500.000. Kemudian 17, menerima pesanan kue dari senilai 2.500.000, uangnya baru akan dibayar. Nah, ini juga berarti kita jualan lagi, pendapatan bertambah itu di kredit, harusnya dibayar belum dibayar, berarti piutang usaha aktiva bertambah di debit. Maka jurnalnya piutang usaha pada kas sebesar 2.500.000. Kemudian nomor 18, membayar gaji 8 orang. Ini sama juga ya, berarti biaya gaji kan tadi jurnal di atas, berarti biaya gaji pada kas jumlahnya 15.500.000. Nah, ini gajinya lumayan juga nih, cuman 3 orang, tapi upahnya 15.500.000 ya, seorangnya 5 juta, berarti gajinya nih lumayan besar kan. Oke. Jadi itu jawaban jurnal umumnya. Jadi kalian mencari akunnya jangan jauh-jauh, cari yang ada di tabel ini, disesuaikan menurut kalian masuknya ke kemana. Oke, semoga ini bisa memberi penjelasan bagi yang baru pertama mengenal jurnal, dan bagi yang sudah paham akan makin paham, bukannya makin pusing ya, tapi makin paham. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di sesi kedua, kita membahas slide.